Ini tampilan dari si Photoshop ya, versi CC ya. Ini CC yang kemudian saya bukan di sini yang apa namanya versi 2018. Kemarin sempat install yang 2019 masih agak error. 2020 sekian juga masih bisa, tapi agak lambat ya. Jadi agak lambat. Nah, tapi nanti kita di kelas mungkin karena versinya sama, jadi kita bisa lebih apa namanya menggunakan versi yang sama. Nah, ini adalah tampilan awal di mana kita bisa memunculkan apa namanya ini kebetulan ada beberapa gambar yang pernah saya buka ya. Nah, dia akan muncul di dalam halaman depan utama ketika kita buka ya. Dia ada beberapa gambar, apakah itu bentuknya project, apakah bentuknya image ya. Nah, ini akan muncul di halaman utama. Ini bisa dalam bentuk apa namanya thumbnailnya atau dalam bentuk listnya ya. Nah, biasanya di situ ini recent ya. Jadi ada file-file yang kemudian sudah nah kita buka, maka dia akan muncul di situ. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah proyek baru, berarti di sini kita pilih create new ya. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya, ada yang sudah menginstal Adobe Photoshop-nya di rumah, di laptop atau di komputer di rumahnya? Belum mas. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Oke, nanti apa namanya bisa kita install ya nanti untuk ini nanti saya kasih share. Cuman mungkin kalau memang mau download sendiri itu ada yang versi terbaru ya. Nah, kalau minta misalnya ke kampus biasanya kan karena ini versi orisinil ya kalau yang di kampus itu, nah itu biasanya dia satu PC itu satu serial number ya, jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi biasanya gitu. Tapi mungkin bisa kita gunakan yang free-nya ya, atau yang ada crack-nya paling gitu. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ya kita mulai ya ketika di awal tadi kita sudah membuka open apa namanya file yang sudah diinstal tadi. Kemudian di sini kalau open adalah file yang sudah pernah dikerjakan ya, jadi bisa dibuka kembali. Nah, jadi nanti kalau untuk si Photoshop ini masih untungnya adalah dia tidak versi berapapun mungkin masih bisa dibuka ya. Berbeda mungkin dengan nanti yang versi apa Adobe Flash atau Adobe Animate ya yang buat animasinya ya. Nah, biasanya dia hanya bisa membuka satu versi di atasnya atau satu versi di bawahnya. Kalau sudah terlalu jauh dia nggak bisa. Nah, jadi kalau Photoshop ini yang penting format PSD dia bisa buka. Nah, itu kalau open ya. Dan kita create new. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam apa namanya pengolahan image tadi atau di mana nanti untuk mendesain, kita create new dulu. Ya, ini agak lama mungkin. Nah, pada saat create new ya, itu sudah ada beberapa pilihan ya. Di sini ada save. Nah, ini biasanya sudah nanti yang sudah disimpan. Kemudian ada foto dengan format-format tertentu yang bisa kita pilih ya. Di sini ada misalkan landscape ya atau yang untuk ini untuk foto ya 3x4, 4x6. Nah, kemudian di sini ada 300 ppi ya. Nah, ini artinya 300 pixel per inci. Jadi ketika kita membuat project, biasanya dia akan menanyakan itu tadi project. Nah, di sini kalau kita lihat di sebelah kanan ya, jadi ada preset detail. Jadi kalaupun kita pilih yang sudah ada di sini, ya print, up, illustration, dia menyediakan template yang dengan ukuran yang bisa kita pilih, tapi kita bisa juga custom ya. Untuk web biasanya berapa? Nah, ini ada 1120, 180. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ketika kita mendesain sesuatu yang digunakan untuk apa namanya digitalnya, file digitalnya, ya, itu maka resolusi yang digunakan adalah 72. Nih, untuk website dia akan menggunakan 72 pixel per inci, ya. Berbeda dengan foto tadi. Foto tadi dia menggunakan 300 pixel per inci. Nah, tujuannya adalah kalau untuk foto, ketika kita mendesain atau membuat atau mengedit foto
dengan ukuran berapapun, tapi dengan resolusi 300, itu kita masih diberi kesempatan untuk memperbesar hasil printing-nya, ya, hasil print-nya kalau kita mau cetak, itu bisa 4, 5 kali diperbesarnya. Nah, dan kemudian juga dia menggunakan 300 agar tujuannya bahwa gambar yang nanti dihasilkan itu tetap bagus bagus ya. Nah, itu makanya dia menggunakan, pikselnya resolusinya 300, tapi dengan konsekuensi bahwa nanti filenya akan cukup besar, ya. Jadi semakin besar, piksel yang kita gunakan, maka file akan semakin besar. Tapi untuk web, karena dia hanya resolusinya apa, dia digunakan untuk, visual pada, yang kita lihat pada media-media komputer, handphone gitu ya. Nah, dia cukup dengan 72 piksel. Karena kalau dia menggunakan resolusi lebih dari 72, maka gambarnya akan lebih besar, ya. Tampilannya, visualnya akan lebih besar. Nah, itu. Jadi kenapa dia menggunakan 72 piksel, karena atau misalkan gini, kita mau cetak 1:1 misalkan. Saya mau cetak foto saya, tadi kan ada yang ini ya, 2x3 misalkan, ya, 2x3 ini. Tapi kita hanya akan mencetak dengan 2x3. Tidak akan diperbesar. Nah, itu akan lebih baik kita menggunakan 72 piksel tadi. Jadi kalau setiap, yang kita buat, desain yang kita buat itu kita ingin cetak dengan ukuran yang tertentu, nah misalkan tadi A4 misalkan gitu ya, tanpa memperbesar maka cukup dengan resolusi 72. Tapi kalau untuk file master, takutnya jaga-jaga kalau nanti kita mau, mencetak dengan ukuran besar atau biar gambarnya lebih halus, nah kita bisa menggunakan piksel ini, ya 300 piksel per inci tadi. Nah, ini beberapa ukuran yang kemudian bisa gunakan nih kayak mobile gitu ya untuk, desain aplikasi berbasis mobile. Nah, dia sudah menyiapkan ukurannya nih, ya untuk iPad, untuk, Android misalkan gitu ya. Nah, tapi selain dari itu kita bisa menggunakan ukuran yang kita buat sendiri, ya. Nah, misalnya nih, kalau kita mau mencetak 1 meter kali 1 meter, berarti di sini nah, untuk di sini ya, width-nya itu, ini juga ada beberapa pilihan ukuran, ya, satuannya. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya menggunakan sentimeter atau milimeter, ya. Jadi kalau kita mau cetak 1 meter kali 1 meter, ya bisa kita gunakan ukuran sentimeter, berarti 100 kali 100 sentimeter, misalkan begitu. Ya, kalau piksel ini biasanya kerapatan dari, tadi ya, kotak warna tadi, ya biasanya digunakan untuk satuan kalau kita menggunakan, format digital, ya. Nah, jadi ini bisa beberapa pilihan yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan digital saja, ya boleh kita gunakan piksel, ya, kemudian kita gunakan width dan height-nya berapa, ya. Nah, di sini kemudian ada orientasi, jadi gambarnya ada orientasinya ya, ada portrait ataupun landscape, ya. Nah, ini posisinya portrait, ini landscape, ya. Nah, kemudian ini resolusi tadi, ya, resolusi. Kalau misalkan nanti bikin poster, ya, misalkan mau tugasnya adalah desain poster misal. Kalau desain poster itu misalkan dicetaknya A3. Nah, berarti nanti kita tinggal, sesuaikan saja width height-nya untuk 3 atau nanti bisa dipilih sini di print ya. Nah, di print ini akan banyak kita lihat ada A6, A5, A4, A3 gitu ya. Kita tinggal pilih sini, di print, pilih A3 ya. Nah, sekarang tinggal mau orientasinya seperti apa. Nah, jadi kita pilih di sini, tapi, eee, kalau misalnya dicetaknya hanya untuk A3, maka resolusinya bisa kita turunkan jadi 72. 72 itu adalah minimal. Kalau Anda turunkan lebih di bawah 72, maka gambarnya akan blur nanti, ya. Ini untuk mengakali agar apa namanya, ukuran ukuran file kita tidak blur ya sebenarnya ya, makanya kita gunakan resolusi 72. Tapi untuk gambar yang kemudian kualitasnya agar tetap terjaga, ya disarankan resolusinya 300. Nah, ini ya. Jadi misalkan ini. Nah, misalkan kita pakai A4 misalkan. Ya ini ya tadi ya, resolusi bisa diganti, kemudian satuannya piksel per inci atau piksel per senti karena kita lebih cenderung menggunakan ini kalau untuk, digital ya bisa menggunakan piksel per inci saja ya, lebih gampang. Nah, kemudian ada di sini, eee, color modenya yaitu RGB ya, red, green, blue ya. Kemudian ini bitnya, tingkat kedalaman warna, semakin tinggi warnanya maka semakin realistik ya,
kerapatan warnanya. Kemudian di sini ada background content ya, white. Nah, ini boleh diganti, tapi boleh saja diganti setelah nanti pas proses mendesainnya. Jadi tanpa harus diganti di sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin ganti dari awal, misalkan hitam gitu ya, silakan. Nah, ini di mana preset details yang bisa kita isi. Ya, jadi perhatikan itu tadi bahwa resolusi kalau untuk penggunaan file digital ya, format-format digital seperti untuk website ya, untuk misalkan kita mau bikin apa namanya untuk background gambarnya apa laptopnya kita gitu ya background. Nah, itu kalau format apa digunakan untuk digital saja ya cukup menggunakan 72. Tapi kalau untuk cetak ya bisa kita berikan resolusi yang lebih tinggi. Oke, di sini saya gunakan A4 ya, ini contoh saja kita untuk mencoba buat file baru, kemudian di sini saya bikin 72 misalkan ya, A4 72. Berarti kalau nanti A4-nya cetak tadi bareng 1, nah ini masih bisa ya. Tapi kalau A4-nya ini nanti bakalan dicetak jadi A3, A2 ya syaratnya resolusinya 300. Oke, setelah ini kita pilih ya, ini kebetulan yang kita pakai yang format yang sudah ada ya. Tapi kalau tadi saya bilang tadi kalau ingin memakai format yang buatan kita sendiri kayak tadi misalkan bikin poster 1 kali 1 meter kan belum ada di sini ukurannya, berarti tinggal diisi width dan height-nya. Oke, di sini A4 saya pilih ya, di print kebetulan ya, dan kita create. Nah, kemudian kita masuk ke halaman apa namanya dari project-nya ya. Dan di sini ada tampilan ya, ini kanvasnya ya atau artboard-nya ya. Ini lebih file yang kita buat tadi, ukuran kertasnya A4. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat ternyata terlanjur kita bikin portrait. Nah, sementara kita ingin bikinnya landscape. Berarti di sini ada proses mana kita merubah apa namanya tampilannya menjadi landscape ya. Ini posisinya jika ya, jika nanti kita lupa menggantinya tadi. Nah, sekarang kan potret. Berarti di sini ada image ya, menu image. Nanti di situ ada yang namanya image rotation ya. Di sini ada pilihan, ada rotasinya 180 derajat. Nah, ini jadi kalau kalau kosong sih nggak masalah ya, tinggal dirotasi saja gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada gambar ya di sini ada pilihan nih, clockwise atau counterclockwise. Ya, kalau nanti gambarnya mau di. Nah, ini misalkan saya pilih yang 90 clockwise. Ini juga nggak masalah karena memang belum ada gambarnya ya. Jadi maupun yang mana yang di atas mana yang di bawah juga. Nah, kemudian ini tampilan dari project yang akan kita gunakan untuk membuat desain ya. Kalau membuat desain dari awal ya berarti kita akan menggunakan beberapa tools ya atau misalkan menggabungkan gambar berarti nanti kita akan membuka beberapa gambar yang nanti kita gabungkan di project ini. Nah, di sini tampilan kita bisa lihat ya di menunya ini ya, di sini di atas ada menu-menu untuk penggunaan dari kita nggak bahas semuanya ya, karena untuk bahas semuanya ya mungkin bisa lama sekali ya. Tapi di file ini ya ada beberapa pilihan di mana nanti yang biasa kita gunakan untuk open, untuk save ya. Nah, ini file-file yang biasa apa perintah-perintah yang biasa digunakan untuk membuat project. Nah, kemudian di sini biasanya di sebelahnya menu apa di sebelah list menu ini biasanya di sebelah kanannya ada tampilkan shortcut-nya ya. Jadi kalau nanti kita sudah terbiasa bekerja dengan Photoshop, maka akan lebih membantu kalau kita menggunakan shortcut ini. Jadi misalkan new itu Ctrl N, open Ctrl O gitu ya. Nah, tujuannya apa? Karena mungkin biar kita tidak milih-milih menu ini, jadi langsung bermain dengan keyboard saja. Itu jauh lebih cepat. Tapi paling tidak kita harus tahu juga menunya apa. New, jangan taunya Ctrl N, tapi Ctrl N itu fungsinya apa misalnya. Nah, ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda nanti ketika kita menggunakan Mac ya di kampus. Ya, ketika nanti menggunakan Mac di kampus ini agak berbeda nih tampilannya. Bukan tampilannya ya, fungsi karena di situ tidak ada kontrol ya. Jadi ada lambang saja. Jadi nanti kita bahas di pertemuan di lab ya. Nah,
Tapi paling tidak kalau misalkan nanti ada yang menggunakan Mac juga bisa lihat di sini new itu apa gitu ya. Plus apa dia sampai biasanya sampai ini ada 4 tombol yang digunakan untuk membuka open eyes misalkan gitu ya. Nah, jadi usahakan pelajari dulu menu-menunya apa saja yang biasa digunakan, baru setelah itu kita lihat shortcut-nya apa ya. Nah, oke. Nah, itu menu-menu yang apa namanya, yang biasa di sini ada beberapa menu, nanti kita akan bahas enggak semuanya ya, jadi ada beberapa yang kita di menu-menu utama ini. Nah, kemudian di tampilan ini juga di sini sebelah kiri ini adanya toolbar ya. Iya. Toolbar ini yang seperti kita tahu di mana dia berisikan menu-menu yang kemudian eee, digunakan untuk mengelola gambar ya. Nih. Nah, di sini mungkin kalau untuk yang versi CC dia tidak ada batasnya lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada yang menggunakan versi apa namanya CS ya, Creative Suite ya. Jadi dulu tuh Creative Suite sebelum menjadi eee, cloud ya. Jadi Creative itu masih menggunakan CD untuk instalasinya ya. Nah, ini ada beberapa menu ya. Di sini misalkan menunya di sini ada Move Tool dan ada Artboard Tool. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya tampilannya dengan versi CS ya. Kalau versi CS dia panah ya, panahnya itu ya satu saja. Kalau di sini panahnya udah 4 arah gitu ya, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, biasanya kalau menu yang ada di sini, kalau ada segitiga di sebelah kanan bawahnya ini, berarti dia ada beberapa menu di situ sebenarnya. Jadi kalau kita klik agak lama, nah seperti ini, ya, maka akan muncul 2 menu, ada Move Tool, ada Artboard Tool ya. Nah, kemudian ini juga sama di bagian sini ada Rectangular Marquee Tool, ada Elliptical Marquee Tool, ada Single. Nah, ini biasanya di menu-menu yang sini ya, di atas ini ya, sampai termasuk di bagian crop ini ya, ini biasanya menu untuk seleksi ya, menseleksi objek. Ini seleksi objek bentuk kotak, seleksi objek berbentuk elip begitu ya. Nah, kemudian di sini ada lasso tool, polygonal lasso tool yang biasa digunakan untuk memotong. Nah, di sini saya akan membahasnya begini ya, masih kedengeran? Eee, suara saya masih kedengeran? Masih Pak, masih Mas. Ya, tadi sempat putus ya? Masih Mas. Nge-lag ya? Bentar dulu. Mas. Kita lanjut ya. Nah, di sini ya, kita akan membahas tools itu walaupun sementara, fungsi-fungsi ya yang kita tahu banyak sekali fungsi yang memudahkan, tapi paling tidak kita paham dulu sedikit tentang mengenai tools-tools yang ada di sini. Walaupun tidak akan kita bahas semuanya ya, tapi ada beberapa tools yang sering digunakan untuk membuat produk, misalkan nanti buat poster, buat apa namanya, brosur atau membuat apapun ya, kita bisa menggunakan tools. Buat manipulasi, buat, restorasi gambar bisa menggunakan tools itu, ya. Walaupun, untuk fungsinya dia sendiri sebenarnya banyak. Nah, nanti itu posisinya ya, untuk mengembangkan itu nanti akan saya kasih beberapa tutorial yang bisa Anda kembangkan. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan kita akan membahas tools-tools dasarnya saja, tapi nanti untuk tugas-tugas saya akan selipkan beberapa tutorial yang sudah, namanya bisa digunakan untuk, mendesain yang lebih, levelnya lebih tinggi gitu ya. Nah ini, jadi di sini ada beberapa tool seleksi, kemudian di bawahnya ada beberapa tools untuk, retouching tools ya, konsep itu untuk nah kayak seperti colon stamp tool ini seperti menduplikasi ya objek-objek, dia bisa memanipulasi. Di sini ada, erase tool, ada, blur tool atau apapun di sini banyak sekali.
Nah, jadi di atas ini fungsi seleksi, di tengah ini adalah fungsi retouching, ya, bisa digunakan untuk manipulasi, bisa digunakan untuk membuat gambar gitu ya. Nah, di bawahnya ini adalah fungsi vektor ya. Jadi vektor itu gambar-gambar yang kita buat menggunakan, ini ada pen tool, kemudian ada text tool ya. Ini text tool ini sebenarnya vektor dia ya. Jadi teks itu ketika kita, walaupun dia, yang kita tahu bahwa Photoshop itu adalah berbasis bitmap ya, tapi untuk teks dia itu adalah vektor ya. Nah, nge-lag juga nih. Nah, si teks ini dia bentuknya adalah vektor ya. Jadi teks itu nanti kalaupun kita tuliskan ya, tuliskan misalkan huruf ya, di sini R misalnya ya, saya langsung saja ya biar biar kita bisa lihat. Warnanya hitam karena backgroundnya putih ya. Nah, si teks ini ya, ini kalau kita lihat ya, kemudian kalau kita zoom, ini kan, nah ini lihat di lebih dari 700 ya, ya tahu zoomnya ya. Ini kalau kita 100 saja ya, 100. Kalau ini kalau di zoom begini ya memang mau nggak mau dia akan apa, kelihatan pecah ya. Tapi ini kalau kita resize ya, edit, free transform misalkan. Nah, kita bisa lihat, kita perbesar sebesar apapun, nah beda dengan zoom ya kalau ini ya. Tapi artinya si teks ini bentuknya vektor ya, dia berdasarkan kurva dan garis. Nah, tapi kalau misalkan image ya, image kita masukkan ke sini, transport. Nah, saya kebetulan di laptop saya ini untuk kontrolnya tidak berjalan dengan normal, jadi untuk shortcut-nya agak kurang bisa dimaksimalkan ya, karena shortcut itu lebih cenderung menggunakan fungsi kontrol tadi. Nah, ini kalau kita gambar yang kita masukkan ya ke dalam project ini gitu ya. Gambar misalnya kita ambil ya salah satu gambar ya. Nah, ini agak agak lambat memang ya. Ambil salah satu gambar, misalkan contohnya ini ya. Nah, ini kemudian saya coba masukkan ke sini ya, saya tarik saja. Ini untuk melihat perbedaannya ya, ketika teks tadi, bahwa teks ini adalah ini adalah vektor, buktinya adalah ketika saya perbesar, edit free transformnya, saya resize ya. Nah, benar-benar diperbesar ya, bukan besarnya bukan berdasarkan zoom ya. Nah, kita lihat dia garisnya masih normal tanpa ada di situ mulai muncul si pixel-pixelnya ya. Nah, tapi kalau misalkan gambar, ini kita lihat, teksnya saya matikan dulu. Nah, ini kalau kita perbesar, edit, free transform, ya, kita perbesar. Jadi bukan zoom ya, kita perbesar. Nah, makin lama dia akan makin blur. Si gambarnya ini makin blur. Kenapa? Nah, karena dia sudah mulai kelihatan si pixel-pixelnya tadi. Tuh, pinggir-pinggirnya kelihatan ya. Dia mulai kelihatan kotak-kotaknya. Di sini yang paling jelas ya, di bagian pinggir-pinggir ini ya, antara si objeknya dengan backgroundnya itu terlihat sekali. Walaupun di tengah ini juga kelihatan ya, makin terlihat blur ya dibanding dengan sebelum di resize. Nah, jadi ini masih file gambar yang kemudian di resize, tapi kalau tadi teks, jadi kita tidak, sebelum dia menjadi file gambar secara keseluruhannya ya, misalkan nanti sudah digambar, kemudian kita edit misalkan ya. Nah, kemudian kita jadikan format gambar. Nah, itu baru kalau kita besar dia akan apa namanya? Si gambarnya akan terlihat pecah atau blur karena tadi si pixelnya itu membesar, ya. Nah, itu yang mengakibatkan gambar itu menjadi blur. Tapi kalau si teks ya, kalau teks karena dia konsepnya adalah vektor, maka tadi
ketika di zoom sebesar apa, bukan di zoom ya, di resize ya. Jadi perlu diperhatikan ya, beda zoom. Zoom kalau memang zoom ya, dia akan tetap semakin besar kita zoom maka akan kelihatan apa namanya si pixelnya tadi ya. Tapi kalau untuk di resize ya bilang tadi, kalau image dengan vektor bedanya ketika di resize ya, misalkan resize-nya gini. Tadi kita membuat ukurannya A4 ya, A4 nih dengan ini. Tapi kita ingin membutuhkan gambar itu dalam format A2. Berarti ini kita resize. Nah, tadi file-file vektor di resize tidak akan berpengaruh si pixel apa si gambarnya ya. Berbeda dengan bitmap yang ketika kita resize itu akan berpengaruh pada gambarnya seperti tadi ya, si pizza tadi. Oke, nah itu sedikit ya gambaran mengenai vektor dan bitmap yang ketika kita masukkan ke dalam project kemudian kita resize ya. Nah, ini tadi ya beberapa tools ya, ada Zoom, ada Pen, ada ini Zoom ya untuk zoom gambar, untuk zoom objek-objek yang ada di dalam project kita. Nah, kemudian ya selain ini tadi, ini ada warna ya, color, ada background color, ada foreground color. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk nanti ketika kita membuat gambar, kemudian dikasih shadow misalkan, dikasih apa, stroke atau apapun, nah warna ini juga bisa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini tutup dulu karena belum terlalu dulu. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah, ya di sini ada beberapa menu sebenarnya ya, yang kalau misalkan ada menu yang kita butuhkan nanti ketika kita sedang mengerjakan, flash-nya apa, desainnya, di dalam window ini akan muncul beberapa menu, ya, karakter misalkan untuk membuat teks, mengganti jenis font, mengganti ukuran, nah itu biasanya nanti kita akan bahas. Nah, ini banyak sekali. Biasanya kalau ada contreng ini adalah menu yang panel ya, panel menu yang sudah ada. Jadi panel-panel menu yang ada contreng ini berarti sudah dibuka. Layer misalkan, properties misalnya ya. Nah, ini adalah yang sudah berarti yang lainnya ini belum kebuka. Jadi ketika kita nanti misalkan karakter ya, saya coba klik karakter. Nah, muncul dua panel. Nah, karakter itu dia memunculkan fungsi untuk mengganti ini jenis font misalkan. Di atas ini jenis fontnya ya, buat nih. Kemudian nanti di sini adalah mode apa, ada mode reguler kah gitu ya, jenisnya nanti ya tergantung teksnya ya, apakah dia ada reguler, ada italic gitu ya. Tapi di bawahnya juga ada nih. Nah, ini ada ukuran untuk, font yang digunakan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pilihan di sini, untuk jarak misalkan, untuk mengganti warna. Nah, ini adanya di dalam menu window tadi. Kalau memang nanti kita membutuhkan beberapa apa, opsi untuk mengganti tadi kalau teks ya, berarti kita ke window, tiadakan. Jadi ada beberapa pilihan di sini ya, history. Jadi kalau kita sudah mengedit biasanya kita mau mundur, undo lagi ya kita bisa menggunakan fungsi history ini. Jadi kita kelihatan mana yang mau di posisi yang mau diganti. Nah, selain dari itu yang paling utama adalah di sini layer ya, layer. Nah, layer ini biasanya berisikan, apa namanya, project-project apa, objek-objek ya, ataupun nanti berbagai, aset-aset yang kita gunakan dalam membuat, desain seperti tadi, teks ya, nanti ada, masking juga nanti kita akan coba bahas juga. Nah, di sini, kita harus menentukan otomatis ya, objek yang kita tempatkan di dalam, apa namanya, kanvasnya ini ya, stage-nya ini atau misalkan artboard-nya ini ya, yang penting di sini ada, sebuah, apa namanya, eee, tampilan yang misal kita mau nambahkan teks, mau nambahkan gambar, maka setiap objek itu akan berada di layar-layar yang ada di sini. Nah, biasanya layer-layer ini, itu tergantung ya, kalau misalkan kita, eee masukkan gambar misalkan di sini akan ada namanya, yang kemudian nanti bisa kita ketik tadi hurufnya karena kalau untuk teks ya, kalau kita sudah menempatkan teks itu di kemudian ada tulisannya biasanya layernya bernama sama dengan nama layarnya teks yang ada, tapi boleh diganti ya. Jadi layer ini bisa diganti penamaannya sesuai dengan yang kita butuhkan ya, tujuannya adalah memudahkan nanti kalau ketika mengedit.
Nah, layer ini ya, kita bisa lihat dia berurutan ya. Jadi pertama itu di bawah itu background ya. Ini backgroundnya putih, tapi kalau background ini karena kita buat desain itu biasanya backgroundnya itu terkunci. Berarti ini tidak bisa kita gunakan ya, dia hanya sebagai background saja. Nah, agar background ini bisa kita rubah-rubah apakah dari sisi warna misalkan, nah nanti bisa kita klik 2 kali, maka di sebelah sini akan muncul layernya tadi ya, layer node background tadi, dia kita buka kuncinya, kita tekan OK. Jadi tadi klik 2 kali dulu ya, background yang tadi terkunci tadi. Kalau memang tidak mau menggunakan layer itu ya nggak masalah gitu ya. Nah, klik 2 kali kemudian OK. Nah, maka layernya terbuka dan nama layernya sesuai dengan nama layer yang tadi. Kalau kita mau ganti ya tinggal diklik saja 2 kali, misalkan layer background misalkan. Atau penamaannya terserah kita ya, nggak harus lengkap misalkan, tapi kita tahu bahwa itu layer yang akan digunakan untuk background-nya. Nah, begitu pun ini ya teks tadi, walaupun yang di situ tulisannya R, tapi bisa kita ganti juga. Begitu pun layer yang satu yang isinya apa namanya, kalau di sini burgernya ya, kita ganti burger misalkan. Nah, jadi bisa diganti setiap layer yang kita masukkan, apapun itu bentuknya, objek gambar kah, objek teks kah, atau warna kah gitu ya, atau di sini bikin layer baru misalkan. Di sini ada buat layer baru ya. Jadi di sini ada untuk layer-layer ini bisa kita tambahkan nanti ya. Nah, ini ada new layer. Nah, layernya kosong, tapi nanti bisa kita isi ya. Mau isi gambar kah di sini atau gambar yang dimasukkan juga nanti dia akan buat layer sendiri gitu ya. Ini bisa kita buatkan layer baru. Kalau tidak digunakan ya tinggal di apa namanya, delete saja ya. Nah, kemudian di delete bisa di sini ya, bisa di sini, yes, misalkan kalau digunakan. Nah, jadi gambar dari tempat lain, misalkan tadi ya, ini kan saya buka saya open ya, saya open dari tempat lain, ini tinggal ditarik saja ke apa, di sini kebetulan tab ya. Ini ada untitled ya, karena belum saya kasih nama project-nya. Nah, ini bisa kita tarik ya, gambar yang kita punya tadi, yang kita buka di tempat lain tadi, di tab yang lain bisa kita gunakan, tarik saja, kemudian masuk ke dalam. Nah, di sini setiap gambar yang dimasukkan, walaupun sudah ada ya burger yang pertama ya, nah ini akan muncul lagi layer baru. Nah, jadi objek yang sama juga masih bisa kita tambahkan ya. Jadi kalau udah seperti ini sih bisa saja duplikat ya, nanti pilih duplikat. Duplikat layer ya, tapi kalau misalkan gambarnya berbeda, berarti tinggal kita buka gambar lain. Nah, project-nya gitu. Jadi fungsi layer itu adalah untuk menempatkan objek-objek yang akan kita gunakan atau aset-aset yang digunakan, dan kemudian eh, jika ingin objeknya terlihat paling atas maka layernya harus ditaruh di atas. Nah, jadi sesuai seperti R ini ya, posisinya sekarang kan di bawah. Kalau ingin dia berada di atas, berarti ini tinggal tarik ke atas ya, di atas layer paling atas. Nah, misalkan layer atasnya kan yang layer satu ini, agar si teks ini ada di atas, berarti di sini kita tekan di paling atas. Nah, itu konsep layer ya. Jadi memudahkan kita dalam menyusun gambar desain yang kita punya, yang seharusnya di atas, maka dia ditempatkan di atas. Kemudian apa namanya, di sini gambar-gambar yang sudah kita punya ini tinggal kita edit. Kalau ingin mengedit gambarnya ya, dia bisa langsung di sini, atau misalkan ini kita langsung saja ya ke materi berikutnya ya, karena ini sudah bahas sedikit tentang tools-nya, tentang menunya, kemudian tentang layer-nya. Itu yang paling utama yang kita harus bahas di awal ya. Nah, misalkan ini kan tadi gambarnya saya langsung masukkan dari sini ya, dari file gambar burgernya. Nah, sekarang misalkan saya ingin mengeditnya di tempat yang lain. Ini saya delete dulu semua, saya kosongkan lagi. Nah, ini kosongkan lagi. Kemudian ini mau saya edit dulu misalkan ya.
Kita zoom dulu ya, biar gampang kita ngeditnya. Di sini saya ingin mengambil gambarnya saja, tanpa harus apa namanya diikuti oleh si backgroundnya misalkan. Ini saya pilih gambar yang lain dulu ya. Pilih gambar yang udah saja ya, biar nggak terlalu lama. Ini misalkan ya, ini gambarnya 1800. Nah, ini kita juga bisa lihat nih ya, pixelnya ketika kita membuka gambarnya, itu kan kelihatan ya, filenya apa, formatnya, dimensinya berapa. Nah, ini dimensinya cukup besar nih ya, 1800 pixel ya. Nah, ini jauh lebih gampang dan lebih rapi ya. Nah, ini untuk memisahkan gambar, karena di backgroundnya sebenarnya putih ya, antara background dan objek belakangnya kontras, sebenarnya kita bisa menggunakan Magic Wand Tool. Tapi di sini kita coba dulu membahas bagaimana menggunakan fungsi lasso tool ya. Lasso tool. Jadi di sini ada lasso tool, di mana lasso tool itu dia ada yang namanya lasso tool, ada yang polygonal lasso tool, dan ada yang magnetic lasso tool. Nah, ketiga ini tujuannya sama ya, memotong gambar, ya, memotong objek yang akan kita pisahkan antara background dengan objek, ataupun objek yang akan kita gunakan sebagian dari gambar sebuah image yang kita gunakan di project yang mau kita buat. Ya, misalkan di sini kita mau bikin poster, atau misalkan bikin menu ya, menu untuk toko kan, ya, toko yang kita punya. Nah, di sini kita